Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bareng aku di Ray. Dan kali ini aku bikin cilok berdasarkan resep yang aku lihat di internet. Tapi ternyata cilok yang aku bikin malah hasilnya besar-besar teman-teman, malah jadi raksasa. Lebih mirip kayak bakso. So, kalau teman-teman penasaran gimana caranya aku bikin cilok ini, tonton terus sampai videonya habis ya. Ini dia resepnya ya teman-teman. Bisa kalian persiapin. Tapi sebelum itu sediain dulu baskom dan spatula. Kita langsung masukin aja campuran dari ikan patin yang udah kalian halusin dan juga ikan teri yang udah kalian halusin juga ya, sama 3 siung bawang merah dan bawang putih. Langsung kita masukin putih telur aja ya. Di sini kita nggak pakai kuningnya. Terus 1 sendok garam. Nah selanjutnya kita juga langsung masukin tepung terigunya. Kita aduk-aduk aja. Nah selama proses pengadukan ini kalian bisa memaksimalkan waktu dengan langsung memanaskan air supaya bisa mendidih. Karena nanti adonan ini ketika sudah selesai akan kita rebus. Sekarang kita masih mengaduk-aduk aja terus sampai dia tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan tepung tapiokanya ya teman-teman. Lalu kita lanjut dengan menambahkan air panas untuk memudahkan proses pengadukan ya teman-teman. Di sini kita pakainya air panas aja atau air hangat. Kita nggak pakai air dingin ya teman-teman. Nah kita aduk-aduk aja terus sampai tercampur rata. Pastiin kalian mencampur semuanya ya. Kalian bisa tambahin air panas lagi kalau dirasa adonannya belum cukup air. Nah kalau dirasa adonan yang kalian bikin udah sama teksturnya kayak yang di video aku, itu artinya adonan kalian udah mulai siap buat dibentuk. Kalian lakukan pengecekan ya, karena ini akan kita bentuk. Nah sekarang kita lakukan pengecekan ya teman-teman. Kita tinggal genggam-genggam kayak gini, terus kita ambil pakai sendok. Nah kalau dia udah bisa berbentuk bulat kayak gini, itu artinya dia udah siap dibentuk dan udah siap buat kita rebus. Nah ini air yang tadi udah kita rebus selagi kita membuat adonan itu udah mendidih ya teman-teman, udah bisa buat kita rebus adonannya. Nah sekarang kita lakuin yang kayak aku suruh tadi. Kalian genggam adonannya, terus kalian bikin bentuk bulat. Ini sama kayak proses penggenggaman untuk bikin bakso ya teman-teman. Cuma sayangnya kali ini adonan yang aku bikin itu hasilnya malah terlalu besar, karena aku ngegenggamnya mungkin lubangnya terlalu besar ya. Jadi dia baksonya bala jadi kayak bakso raksasa. Tapi kalau kalian mau bikin, usahain kalian bikinnya yang kecil-kecil aja ya, supaya nanti hasilnya juga lebih banyak. Karena kalau bikinnya terlalu besar, hasilnya juga nanti akan dikit. Karena kan nanti dihitung jumlahnya berapa gitu. Jadi kalau kalian mau bikin modal usaha, terus kalian bikin yang terlalu besar, nanti jatuhnya rugi. Jadi mending yang kecil-kecil aja, tapi dapat untung banyak. Nah kalau dilihat ini adonannya, kalau yang dia udah lama direbusnya itu akan mengambang ya teman-teman. Nah ketika dia udah mengambang itu artinya dia udah mulai mateng. Tapi ketika dia udah mateng, kalian jangan dulu angkat, tapi kalian biarin aja sampai dia benar-benar mateng ke dalam ya teman-teman. Pastiin kalian juga merebusnya dengan api yang sedang aja, jangan terlalu besar. Karena takutnya ketika apinya terlalu besar nanti matangnya nggak merata. Karena ini kan kita masukinnya satu persatu. Jadi kita usahain supaya matangnya itu merata. Makanya apinya sedang-sedang aja. Nah ini cocok banget ya teman-teman, kalian buat jadiin modal usaha. Kalian tinggal ukur aja
modal kalian dan juga nanti kalian bakal dapat untungnya berapa. Kalian bisa jualin di depan rumah kalian atau dimanapun, karena aku yakin anak-anak pasti bakal suka banget sih bikin cilok yang kayak gini, karena modalnya juga murah dan bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Nah, ini adonannya udah matang ya teman-teman. Ini dia hasilnya, kalian bisa lihat sendiri, dia gede-gede banget, udah kayak bakso. Cilok raksasa ini mah. Ini udah aku tirisin ya teman-teman, juga udah aku modif, udah aku hias-hias ke dalam piring. Nah, malah jadi cilok yang besar kayak gini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku tetap bangga karena ini tuh ciloknya enak banget ketika aku cobain ya teman-teman. Apalagi pas aku kasihin kuah ini teman-teman, kuah kacangnya teman-teman. Itu kuahnya enak banget, dicampur dengan cilok ya kayak gini tuh tambah enak banget. Kalian harus cobain, bener-bener harus cobain. Nah, ini kuah kacangnya, kalau kalian mau aku bikin resepnya, itu komen di bawah ya, nanti aku bikinin resepnya cara bikin kuah kacang yang ini cocok banget buat cilok dan juga buat sate sih teman-teman. Tuh, bener-bener enak sih ini. Aku udah cobain dan semua orang juga udah cobain, semua orang di rumah, dan rasanya enak banget teman-teman. Cuma bentuknya aja yang terlalu besar ya untuk sebuah cilok. Tapi ini enak, nggak kalah sama cilok yang dijual sama abang-abang. Sekarang mau aku cobain. Wah, ini tuh enak banget sih sumpah. Selain enak juga ini kan terjamin ya, terjaga, karena kita bikin sendiri jadi aman gitu. Selamat nyobain teman-teman.